Nah, terbaru nih guys, ini juga lagi heboh banget ditemukan bercak darah dalam sebuah gedung yang tak jauh dari lokasi penemuan tank Monida. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette. Kembali lagi kita akan mengupas kasus dari tank Monida. Dan kali ini benar-benar heboh banget sih guys, dimana mulai terbongkar oleh ahli forensik dan dari proses otopsi terbaru kalau misalkan Getik dan teman-temannya, terutama Getik, itu ternyata berbohong dan sudah merencanakan semua ini. Jadi aku bakal share ke kalian satu persatu tentang bukti dan dugaan-dugaan dan hal-hal yang udah diupdate dari kasus tank Monida ini. Oke, kita udah tahu ya soal kasus kematian tank Monida, apalagi sekarang itu udah part ke-18. Kalau kalian mau lihat part-part sebelumnya, aku udah kasih linknya di bawah sini. Nah, kali ini kasus kematian dari tank Monida mengungkapkan fakta baru, di mana tim ahli forensik yang terbaru dengan Dewan Pengawas Dr. Pontip Rojanusen telah membeberkan hasil otopsi terbaru terhadap mayat tank Monida pada 19 Maret 2022, yaitu kemarin guys. Dalam hasil otopsi tersebut ada yang benar-benar menyita perhatian semua orang, terutama aku ya guys, di mana tim ahli forensik tidak menemukan adanya bekas urin di pembalut mayat dari tank Monida guys. Jadi kalau kalian recall lagi dengan bukti-bukti yang ada dulu, dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya, mereka mengatakan kalau tank Monida itu jatuh sehabis dia membuang air kecil di belakang kapal. Tapi harusnya karena tank Monida itu memakai pembalut, harusnya bisa ditemukan urin di pembalut tersebut kan. Dimana tim ahli forensik bisa melihat ada kayak bekas urinnya. Tapi itu tidak ditemukan sama sekali. Hal itu membuktikan kalau misalkan tank Monida itu memang tidak buang air kecil. Jadi akhirnya hasil otopsi kedua ini mulai kayak menimbulkan titik terang nih guys dari kasus ini. Dimana hasil otopsi yang kedua ini masih prosesnya ya guys. Itu berbeda dengan keterangan saksi sang manajer Getik CS tank Monida jatuh di speedboat ketika buang air kecil. Tapi kok pas dicek nggak ada urinnya sama sekali. Dr. Pontip juga menjelaskan tim ahli forensik menyesuaikan jumlah urin yang ada di pembalut tank Monida saat dia masih berada di speedboat dengan durasi ketika artis tersebut tenggelam guys. Tim ahli forensik menemukan jumlah urin pada pembalut yang terkontaminasi sebelum jatuh ke air memiliki jumlah yang kecil banget. Dr. Pontip juga menerangkan semua fistula mendi yang itu dibuka, tubuh akan mengeluarkan cairan sehingga dapat menyebabkan pembalut memiliki zat lain yang akan terkontaminasi. Jadi tapi tidak ditemukan senyawa urin guys. Jadi udah dapat dipastikan kalau misalkan apa yang mereka ngomong pertama kali di mana tank Monida itu buang air kecil itu dipastikan berbohong. Nah, dengan adanya bukti baru ini bisa mematahkan keterangan dari Getik dengan saksi lainnya. Nah, terbaru nih guys, ini juga lagi heboh banget ditemukan bercak darah dalam sebuah gedung yang tak jauh dari lokasi penemuan tank Monida. Oke, ini dilansir dari channel YouTube Berita Viral pada hari 18 Maret 2022, tanggal 18 Maret 2022, seorang aktivis Thailand bernama Pitai yang gencar memperjuangkan kasus kematian dari tank Monida. Jadi dia benar-benar berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan ini yang dia dapatkan guys. Dia menemukan ada bercak darah yang berceceran di dekat gedung tak jauh dari lokasi yang tadi aku bilang. Temuan tersebut didasari atas penyelidikan terhadap CCTV yang memperlihatkan yang aku udah bahas juga, di mana manajer tank Monida yakni Getik dan Robert sedang meminta izin rumah warga untuk mencuci tangan yang diduga itu untuk menghilangkan darah pada tubuh mereka. Karena ditemukan juga ternyata ada bercak darah berceceran di gedung tersebut. Apakah tank Monida sebenarnya turun dari kapal dulu terus dilakukan tindakan seperti itu baru ditenggelamkan? บ้านหนึ่งของบ้านเห็นไหมคะคุณโรเบิร์ตเนี่ยมาตรงประตูรั้วแล้วก็ตะโกนเรียกคนในบ้านซึ่งทางพี่เจ้าของบ้านบอกผมนอนอยู่ด้านในแต่ว่ายังไม่หลับพอได้ยินเสียงคนเรียกปุ๊บเขาบอกขอเข้าห้องน้ำผมก็เลยลุกขึ้นมาเปิดไฟหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะแล้วค่ะอันนี้รอบนี้เอามาขอทิชชู่นี่ไปแล้วก็เข้าห้องน้ำไปส่วนพี่เจ้าของบ้านก็ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเสร็จปุ๊บแกก็เดินออกไปคุยกับผู้ชายหน้าประตูมันก็เลยมีเรื่องที่สังคมกำลังตั้งคำถามว่าขนาดกระติกปวดฉี่ยังแวะได้
แล้วทำไมถ้าบอกแตงโมไปฉี่หลังเรือแตงโมปวดฉี่ทำไมไม่แวะให้เขา Tapi sampai saat ini temuan tersebut memang ada, tapi belum bisa dipastikan siapa pemilik darah tersebut. Namun saat diperiksa kembali untuk diambil sampelnya, ajaibnya darah yang tadinya udah ketemu dikabarkan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seolah-olah orang-orang tersebut udah tahu, oh my god ada darah di situ. Mungkin kan dengar dari media-media ya guys, terus langsung dihilangkan dan jadinya nggak bisa diambil sampel, sayang banget. Nah terus next juga ada berita heboh lagi di mana video ayah dari Teng Monida mengungkapkan semuanya. Videonya itu di mana ayahnya mengaku kalau misalkan dia memang udah bercerai sama ibu Panida dan dia berperan sebagai single parent. Sang ayah menceritakan bagaimana dia membesarkan dan bisa mendapatkan hak asuh dari Teng Monida. Dalam tayangan itu, Sopon bercerita benar-benar sambil meneteskan air mata. Dia sedih banget karena ternyata dia itu mengorbankan seluruh hartanya untuk mendapatkan hak asuh putrinya tersebut. Bahkan dia rela memberikan seluruh hartanya, baik itu mobil, rumah maupun lainnya, ke ibu Panida untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Jadi kayak dia tuh untuk anak rela mengorbankan segalanya. Namun sayangnya memang Bapak Sopon itu benar-benar terlihat sayang banget sama Teng Monida. Tapi pada tahun 2015 karena mengidap kanker prostat pada usia 71 tahun, akhirnya 19 September 2015 beliau meninggal. Dan sekarang orang-orang banyak yang yakin kalau Teng Monida juga sudah tenang di sisi Tuhan dan juga bisa bertemu dengan ayah. Ini yang terakhir juga heboh banget nih guys, di mana Paul dan Robert diduga melarikan diri menuju perbatasan. Oke, jadi ada salah satu cuplikan ini. ส่วนที่มีบางคนระแวงสงสัยบอกระหว่างเดินธุดงค์ปอกับโรเบิร์ตจะหนีข้ามชายแดนไปหรือเปล่ามันใกล้ชายแดนไทยเมียนมานะตรงนั้นน่ะก็ Di mana membuat masyarakat bertanya-tanya kemana Paul dan Robert, kenapa dia itu kayak ke tempat yang kayak anta beranta gitu dan mereka itu pergi ke perbatasan. Diduga mereka itu melarikan diri guys. Nah ini kalian bisa lihat ya kondisinya, di mana ternyata sebenarnya ada klarifikasi nih guys, kalau Paul dan Robert pergi berziarah di daerah Khao Krajom, distrik Suan Pueng, Provinsi Ratchaburi di dekat perbatasan Myanmar. Namun hal tersebut ditepis oleh Kepala Wihara yang menjelaskan jika Paul dan Robert tidak akan melarikan diri. Diketahui Paul dan Robert itu memang lagi melakukan ritual aja guys di situ menjadi biksu sebagai bentuk penyesalan beliau. Namun banyak masyarakat yang berspekulasi jika hal tersebut adalah upaya mereka melarikan diri karena mereka itu kayak menuju ke perbatasan. Kalau menurut kalian gimana? Tapi kalau misalkan seperti yang aku jelasin sebelumnya, Paul juga mengaku kalau misalkan dia tidak akan melarikan diri keluar dari pelatihan tersebut, dia akan benar-benar mempertanggungjawabkan semuanya, dia nggak akan melarikan diri sama sekali. So, segitu dulu sih guys, kasus dan update bukti-bukti dugaan dan segala macamnya dari kasus Teng Monida udah aku bahas hari ini. Kalau misalkan kalian ada bukti-bukti lain atau dugaan lain, kalian boleh komen di bawah ini dan kalian boleh berpendapat di bawah ini. So terima kasih guys udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.